Halo semua, selamat datang di cerita legenda. Sebelum kita mulai dengan cerita legenda yang menarik ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel kami. Aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita legenda dari kami. Like dan subscribe dari kamu sangat berarti bagi kami dan membantu kami untuk terus membuat konten-konten menarik. Terima kasih atas dukunganmu. Dan sekarang mari kita mulai ceritanya. Di sebuah kerajaan kecil bernama Wanakling Kalianget, yang terletak di bagian utara Pulau Bali, hidup sepasang suami istri dengan 3 orang anak mereka. Mereka adalah keluarga yang sederhana, yang menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh perjuangan. Namun, kebahagiaan kecil mereka tak bertahan lama. Suatu hari, sebuah wabah penyakit melanda kerajaan, menyapu kehidupan banyak orang, termasuk keluarga kecil ini. Dari 5 anggota keluarga itu, hanya seorang anak bungsu bernama Jayaprana yang berhasil selamat. Jayaprana, yang kini sebatang kara, harus menghadapi kenyataan pahit kehilangan kedua orang tuanya dan 2 saudaranya. Meski hatinya dipenuhi kesedihan, Jayaprana tidak menyerah pada nasib. Dengan keberanian yang besar, ia memutuskan untuk menghadap Raja Kalianget, meminta izin untuk menjadi abdi dalam kerajaan. Sang raja, tergerak oleh semangat pemuda ini, mengabulkan permintaannya. Sejak hari itu, Jayaprana kecil memulai hidup barunya di istana. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, meninggalkan rumah peninggalan orang tuanya, dan melangkah menuju istana dengan hati yang penuh tekad. Di dalam istana, Jayaprana menjalankan tugasnya dengan teliti dan penuh dedikasi. Raja Kalianget melihat kesungguhan Jayaprana, dan seiring berjalannya waktu, ia menjadi abdi kesayangan sang raja. Tahun demi tahun berlalu, dan Jayaprana tumbuh menjadi seorang pemuda tampan dengan hati yang tulus. Suatu hari, Raja Kalianget, yang menganggap Jayaprana seperti anaknya sendiri, memutuskan sudah waktunya bagi Jayaprana untuk menikah. Sang raja memerintahkan Jayaprana untuk memilih salah satu dayang istana sebagai istrinya. Namun, Jayaprana yang ingin mencari cinta sejati, dengan halus menolak titah tersebut. "Ampun, Baginda," ujar Jayaprana penuh hormat. "Hamba tidak bermaksud menolak perintah Baginda. Namun, hamba ingin memilih sendiri calon istri yang akan hamba cintai seumur hidup." Raja Kalianget yang bijaksana memahami keinginan Jayaprana. Ia pun memberi izin kepada Jayaprana untuk mencari cinta sejatinya di luar istana. Keesokan harinya, Jayaprana meninggalkan istana dan berjalan menuju pasar yang berada tidak jauh dari istana. Di sana, ia melihat keramaian orang-orang yang berlalu lalang. Namun matanya tertuju pada seorang gadis cantik yang mengenakan pakaian sederhana. Gadis itu adalah Nikomang Layonsari, putri dari Jero Bendesa Banjarskar. Jayaprana terpana oleh kecantikan dan kesederhanaan Layonsari, dan ia merasa bahwa inilah gadis yang dicarinya. Setelah memperoleh informasi tentang gadis tersebut, Jayaprana kembali ke istana dan melaporkan kepada Raja Kalianget bahwa ia telah menemukan calon istri yang diidamkannya. Mendengar hal itu, Raja Kalianget merestui pilihan Jayaprana dan memerintahkannya untuk membawa surat lamaran kepada orang tua Layonsari. Keesokan harinya, dengan hati yang berdebar-debar, Jayaprana berjalan menuju rumah Jero Bendesa. Sesampainya di sana, ia menyerahkan surat lamaran dari Raja Kalianget. Jero Bendesa, setelah membaca surat tersebut, bertanya kepada putrinya, Layonsari, "Bagaimana, putriku? Apakah kau bersedia menikah dengan Jayaprana?" tanya Jero Bendesa dengan lembut. Layonsari yang malu-malu hanya tersenyum dan mengangguk, tanda bahwa ia bersedia menerima lamaran tersebut. Melihat hal itu, Jayaprana merasa sangat bahagia dan segera kembali ke istana untuk menyampaikan kabar gembira itu kepada sang raja. "Baginda, saya diterima oleh Layonsari," ujar Jayaprana dengan gembira. Raja Kalianget tersenyum dan memutuskan bahwa upacara pernikahan akan digelar pada hari Selasa Legi, di bulan Kuningan yang akan datang. Persiapan pernikahan pun segera dilakukan. Para hulu balang kerajaan membangun rumah dan balai-balai dengan segala keperluan untuk pesta pernikahan yang megah. Hari yang dinanti-nanti pun tiba. Jayaprana, dengan hati yang berbunga-bunga,
berjalan bersama para patih dan punggawa istana menuju rumah Jero Bendesa untuk menjemput Layon Sari. Setelah melalui berbagai upacara adat, kedua mempelai menaiki joli, tandu berhiaskan tirai, menuju istana. Ketika rombongan tiba di depan istana, Jayaprana dan Layon Sari turun dari joli untuk meminta restu dari Raja Kalianget. Namun, saat melihat Layon Sari dari dekat, Raja Kalianget terpesona oleh kecantikan yang memancar dari wajah gadis itu. Hatinya yang selama ini dipenuhi oleh kasih sayang seorang raja, kini dibanjiri oleh rasa cinta yang mendalam. Sayangnya, cinta itu bukan cinta yang tulus, melainkan hasrat yang ingin memiliki Layon Sari untuk dirinya sendiri. Niat buruk pun mulai menguasai pikirannya. Setelah upacara pernikahan usai, Jayaprana dan Layon Sari kembali ke rumah mereka. Di sana, Jayaprana yang tidak menyadari niat buruk sang raja, menikmati hari-hari bahagianya bersama istri tercinta. Namun, di istana, Raja Kalianget mulai merancang rencana jahat untuk menyingkirkan Jayaprana. Beberapa hari kemudian, Raja Kalianget memanggil Patih Sawunggaling, orang kepercayaannya, untuk membahas rencana licik tersebut. Raja memerintahkan agar Jayaprana diberi tugas berbahaya yang bisa membawanya pada kematian. "Aku tidak bisa hidup jika Layon Sari tidak menjadi milikku," ucap sang raja dengan penuh nafsu. "Jika ia tidak menjadi istriku, aku akan menjadi gila." Patih Sawunggaling, yang sudah paham dengan maksud raja, mengusulkan sebuah siasat. "Baginda, titahkan saja Jayaprana pergi ke Teluk Terima untuk menyelidiki perahu yang hancur di sana. Ini hanya akal-akalan agar kita bisa menyingkirkan Jayaprana." Raja Kalianget menyetujui usul tersebut dan segera memanggil Jayaprana untuk menghadap. Jayaprana yang selalu setia kepada sang raja, segera memenuhi panggilan itu. "Jayaprana," kata raja dengan suara penuh wibawa, "ada tugas penting untukmu. Besok pagi, pergilah ke Teluk Terima untuk menyelidiki perahu yang kandas di sana." Tanpa sedikit pun curiga, Jayaprana menerima tugas itu dengan penuh keyakinan. Ia pulang ke rumah dan menyampaikan berita tersebut kepada istrinya, Layon Sari. "Kanda," ucap Layon Sari dengan nada cemas. "Mengapa Kanda harus pergi?" Dinda merasa tidak enak hati, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Jayaprana tersenyum dan menenangkan istrinya. "Dinda, ini adalah perintah raja. Kanda harus melaksanakan tugas ini. Jangan cemas, nyawa kita ada di tangan Tuhan." Keesokan harinya, Jayaprana berangkat menuju Teluk Terima bersama Patih Sawunggaling dan beberapa prajurit istana. Namun, ketika mereka tiba di hutan lebat, Patih Sawunggaling, yang sudah dipersiapkan untuk menghabisi Jayaprana, menikamnya dengan pedang di lambung kiri. Jayaprana terjatuh dan meregang nyawa di tengah hutan itu. Setelah Jayaprana tewas, Patih Sawunggaling dan para prajurit kembali ke istana. Namun, di tengah perjalanan, mereka diserang oleh beberapa macan putih yang tiba-tiba muncul dari dalam hutan. Para prajurit banyak yang tewas, dan hanya sedikit yang berhasil kembali ke istana. Kabar kematian Jayaprana sampai ke telinga Raja Kalianget. Sang raja, dengan hati yang dipenuhi oleh niat jahat, segera menemui Layon Sari di rumahnya. Ia berpura-pura berduka, namun sesungguhnya ia hanya ingin memiliki Layon Sari. "Layon Sari," kata raja dengan nada lembut, "suamimu telah tiada. Bagaimana jika kau menjadi istriku?" Layon Sari yang mendengar tawaran itu, dengan tegas menolak. "Maafkan hamba, Baginda. Hamba belum bisa melupakan suami hamba." Mendengar penolakan itu, Raja Kalianget marah besar. Ia menarik tangan Layon Sari dengan paksa, namun Layon Sari yang tidak sudi diperlakukan seperti itu, segera mengambil keris dari pinggang sang raja dan menusukkannya ke tubuhnya sendiri. Terima kasih telah menyaksikan cerita legendaris ini. Jangan lupa untuk berbagi cerita ini dengan teman-teman dan keluarga. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita legendaris lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam cerita legenda.